Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Aidu Septiani dengan NIM 180. Di sini saya akan menjelaskan tentang anggaran biaya overhead pabrik. Anggaran biaya overhead pabrik adalah biaya-biaya yang dikeluarkan untuk proses produksi di dalam pabrik sangat kompleks jenisnya yang dikategorikan sebagai biaya-biaya overhead pabrik adalah biaya-biaya dalam pabrik yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam rangka proses produksi kecuali bahan mentah langsung dan tenaga kerja langsung. Yang kedua ada biaya operasional. Biaya operasional adalah biaya yang merupakan perubahan pengeluaran uang untuk melaksanakan kegiatan pokok, yaitu berupa biaya penjualan dan administrasi untuk memperoleh pendapatan. Tidak termasuk pengeluaran yang telah diperhitungkan dalam harga pokok penjualan dan penyusutan. Dan yang ketiga ada penyusunan anggaran biaya overhead pabrik. Karena biaya overhead pabrik terdiri dari 3 sifat biaya, maka menentukan anggaran BOP adalah sebagai berikut. Yang pertama ada biaya tetap. Adalah biaya yang besarnya ditentukan oleh pihak manajemen, baik bagian pabrik atau produksi, maupun manajemen puncak. Kemungkinan yang lain, biaya tetap ditentukan oleh pihak luar, misalnya ditentukan oleh pemerintah. Dan yang kedua ada biaya bersifat variabel, ditentukan berdasarkan tarif tertentu yang sesuai dengan kondisi yang akan datang. Dan yang ketiga ada biaya bersifat semi variabel, akan ditentukan dengan menganalisis biaya pada beberapa periode yang lalu, kemudian mengkelompokkan ke dalam biaya tetap dan biaya variabel. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Septilina Pritawesti, NIM 2018-210-181. Jadi di sini saya akan menjelaskan masalah satuan kegiatan dan perhitungan harga pokok produksi. Yang pertama yaitu saya akan menjelaskan masalah satuan kegiatan. Satuan kegiatan atau penghitung adalah satuan yang dipakai untuk mengetahui jumlah kegiatan yang telah dilakukan oleh bagian produksi dan jasa dalam proses produksi. BOP di sini merupakan hasil kali antara satuan kegiatan dengan rupiah tertentu sebagai tarif BOP. Lalu ada bagian produksi dan bagian jasa. Yang saya akan menjelaskan bagian produksi, yaitu yang meliputi unit barang yang dihasilkan, 2 jam buruh langsung, 3 jam mesin langsung, yang keempat biaya bahan mentah, dan yang terakhir adalah biaya tenaga kerja langsung. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian jasa. Jadi di bagian jasa meliputi jam reparasi langsung, kilowatt hours untuk pembangkit listrik, nilai pembelian bahan mentah, jam buruh langsung, dan tenaga kerja. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan perhitungan harga pokok produksi. Di sini dijelaskan harga pokok produksi dapat dihasilkan jika telah mengetahui hal-hal yang pertama, volume produksi masing-masing barang. Yang kedua, biaya bahan mentah untuk masing-masing barang. Yang ketiga, biaya tenaga kerja langsung untuk masing-masing barang. Yang keempat, BOP masing-masing bagian produksi dan jasa. Yang kelima, satuan kegiatan masing-masing bagian produksi atau jasa. Dan yang terakhir yaitu yang keenam, angka-angka standar pada masing-masing bagian produksi atau jasa. Dan selanjutnya, presentasi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Madya Depasa Wijartana dengan NIM 2018-210-224. Di sini saya akan menjelaskan tentang perencanaan besarnya anggaran. Di dalam menentukan besarnya dana yang harus dianggarkan, terdapat 2 permasalahan pokok yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama, masalah pertanggungjawaban dalam perencanaan biaya. Untuk mengatasi permasalahan ini, perlu menerapkan prinsip akuntansi pertanggungjawaban atau juga disebut dengan prinsip biaya departemen langsung. Atas prinsip tersebut terjadi pembagian departemen menjadi departemen produksi dan departemen jasa, yang dimana kedua departemen tersebut mempunyai tugas dan fungsinya masing-masing. Seperti misal
Departemen Produksi mempunyai tugas untuk mengolah bahan-bahan mentah menjadi produk jadi, dan sedangkan Departemen Jasa mempunyai tugas untuk melayani atau memberikan jasa kepada Departemen Produksi. Karena pembagian tugas-tugas tersebut, maka muncullah dua macam jenis biaya di dalam biaya overhead pabrik. Yang pertama yaitu biaya langsung yang biasanya terjadi pada Departemen Produksi, dan biaya tidak langsung biasanya terjadi pada Departemen Jasa. Yang kedua yaitu masalah menentukan jumlah biaya atau anggaran. Untuk menentukan jumlah masing-masing biaya bagi keseluruhan departemen perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama adalah menentukan sifat dari biaya tersebut. Terdapat 3 jenis biaya, yaitu fixed cost, variable cost, dan semi-variable cost. Nah, tujuan dari penentuan sifat biaya ini adalah untuk mengetahui jenis biaya apa yang sebaiknya dianggarkan kepada suatu departemen yang ditujukan dengan biaya tersebut. Yang kedua yaitu wewenang pengesahan anggaran. Nah, wewenang pengesahan anggaran bisa menjadi tanggung jawab suatu bagian atau suatu divisi, yang dimana divisi tersebut berhak untuk menyusun rencana anggaran untuk kegiatan dari divisi tersebut. Selanjutnya ada juga wewenang yang berada di luar atau di atas bagian atau divisi itu sendiri. Seperti contohnya itu penetapan besaran gaji karyawan, yang dimana wewenang tersebut berada pada bagian direksi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengawasan biaya overhead. Biaya overhead memerlukan pengawasan yang sangat ketat agar sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya. Realisasi biaya overhead pabrik sangat penting untuk diawasi, karena biaya overhead pabrik merupakan salah satu unsur utama biaya produksi. Nah, jika realisasi biaya overhead pabrik berjalan sesuai dengan apa yang telah direncanakan, maka bisa mengakibatkan penekanan pada biaya produksi dan bisa memberikan keuntungan yang lebih bagi perusahaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang anggaran operasi. Di dalam anggaran operasi terdapat 2 jenis biaya, yaitu biaya distribusi dan biaya umum dan administrasi. Yang pertama saya akan menjelaskan anggaran biaya distribusi. Biaya distribusi adalah biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk memasarkan barang atau mengirim barang jadi ke pasar. Yang dimana pada anggaran distribusi ini terdiri 10 hal. Yang pertama yaitu biaya tenaga kerja penjualan, yang terdiri dari pengawas penjualan, tenaga penjualan, dan pegawai kantor penjualan. Yang kedua yaitu biaya angkut. Dalam hal ini biaya pengangkutan barang jadi dari pabrik ke pasar. Yang ketiga yaitu biaya perjalanan, yang terdiri dari biaya transport petugas penjualan. Yang kedua biaya penginapan petugas penjualan. Yang ketiga biaya konsumsi petugas penjualan. Yang keempat yaitu biaya telepon. Dalam hal ini biaya telepon yang dikeluarkan untuk kepentingan penjualan barang. Yang kelima yaitu komisi, yaitu uang yang diberikan kepada orang-orang yang telah ikut berjasa dalam penjualan barang. Yang keenam yaitu penyusutan alat-alat kantor bagian penjualan. Yang ketujuh biaya administrasi penjualan. Yang kedelapan biaya asuransi. Yang kesembilan pajak. Yang 10 biaya advertensi dan promosi. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Aulia Abdillah Priyanto, NIM saya 2018-210-833. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya sebelumnya. Di sini saya yang pertama akan menjelaskan perencanaan biaya distribusi. Perencanaan biaya distribusi ini untuk merencanakan besarnya biaya distribusi digunakan berbagai cara pendekatan, yaitu yang pertama diperkirakan secara langsung, 2 dengan mempertimbangkan keadaan pesaingnya, terus yang ketiga dengan menentukan persentase tertentu dari penjualan, yang keempat dengan menentukan jumlah tertentu untuk setiap unit barang yang dijual, yang kelima dengan memperhatikan tingkat keuntungan tahun yang lalu, terus yang keenam berdasarkan return on investment, terus yang ketujuh itu dari tes metode kegiatan promosi yang akan dijalankan diperinci supaya mendapatkan tingkat keuntungan yang maksimal. Terus
Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang manfaat penyusunan anggaran biaya distribusi. Manfaatnya sendiri itu, penyusunan anggaran biaya distribusi itu mendatangkan manfaat yang besar bagi perusahaan, terutama dalam hal yang pertama itu perencanaan, kedua koordinasi, yang ketiga itu pengawasan. Terus selanjutnya saya menjelaskan tentang biaya anggaran biaya umum dan administrasi. Anggaran biaya administrasi secara keseluruhan ini mencakup yang pertama ini biaya untuk direksi dan stafnya, gaji bonus tahunan, biaya perjalanan, biaya representasi, dan biaya administrasi kantor direksi. Terus yang kedua, biaya departemen keuangan yang meliputi gaji dari dana kesejahteraan, biaya perjalanan, dan biaya administrasi departemen biaya penyusunan aktiva tetap. Terus yang ketiga, biaya departemen umum dan administrasi yang meliputi gaji dan dana kesejahteraan, biaya perjalanan, biaya komunikasi, telepon, telegram, terus asuransi pegawai, penyusunan macam-macam aktiva tetap, listrik, dan air. Terima kasih.